jalur masuk PTN ini ada seleksi nasional berdasarkan prestasi, ada UTBK SNBT, ada mandiri. Yang SNBP kemarin terakhir pendaftaran toh tanggal 29. Jalur dan kuota. Jalur SNBP atau jalur prestasi ya, yang SNBP jalur prestasi itu kuotanya di universitas itu 20%. Misalnya Unmul ini ya, Universitas Mula Warman. Kalau jalur tes SNBT itu minimum 40%. Kalau mandiri 30%. Misalnya diambil jurusan kedokteran Unmul, itu ngambil tahun ini 100 mahasiswa. Berarti yang jalur prestasi berapa orang? 20 tahun ini. Contoh. Jalur tes berapa orang? 40. Mandirinya berapa? 30. Itu contoh saja, contoh jalur apa namanya? Kalau diambil 100 mahasiswa tahun ini ya. Ini kalau perguruan tinggi yang tidak berbadan hukum. Contoh Unmul yang artinya yang di Samarinda ya, ITK, kemudian Unlam, Lambung Mangkurat yang di Banjarmasin. Tetapi untuk perguruan tinggi yang berbadan hukum yang besar-besar, contoh UGM, UI, ITB, UNER, apalagi IPB, Undip, ITS itu masuk PTPNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kuotanya berbeda. Yang SNBT 30%, mandirinya 50%. SNBP-nya tetap 20%. Jadi jalur mandirinya yang paling banyak. UGM, UI, ITB. Ada yang milih UI, angkat tangan? Yang pingin ke UI? Banyak ya? UI. Sip. Bukan Unmul idaman. UI betulan. Di Depok sana, di Jakarta. Ya. Lanjut. Pengumuman SNBP kemarin kan pendaftarannya sudah ya, terakhir tanggal 29 karena dimundurkan 1 hari. Sekarang pengumumannya nanti tanggal 26 Maret. Saya doakan yang tadi ikut jalur SNBP diterima semuanya. Amin. Ini perhatikan ketentuan tambahannya ya. Nomor 2 kita baca. Siswa yang dinyatakan lulus jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi manapun. Jadi yang lolos-lolos nanti jalur prestasi, jalur mandiri tidak bisa. Perhatikan, peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur UTBK SNBT dan telah daftar ulang atau registrasi yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri dimanapun. Ingat ya. Nah, ini lanjut Mas. Materi UTBK yang kelas 12 literasi, penalaran, ya toh, pengetahuan kuantitatif. Itu persiapan materi UTBK. Loh, persiapan mandiri bagaimana Pak? Ada nanti. Mandirinya ada. Sekarang fokus dulu bagaimana kalian bisa tembus UTBK SNBT. Karena peluangnya itu juga sangat ketat anak-anak. Ya, kedokteran Unmul saja berapa? Yang apal? Yang diterima tahun ini berapa UTBK? Nggak nyampe 40-an ya. Tapi yang daftar itu ribuan. Iya toh? Apalagi UI, apalagi ITB, UNER, UGM, Unibra, sangat ketat. Nah, ini pilihan program studi di jalur UTBK SNBT anak-anak ya. Perhatikan. Tahun ini, kalau ke tahun kemarin hanya milih 2. Sekarang berbeda. Jadi, setiap calon mahasiswa boleh memilih program studi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTKIN. PTN Vokasi itu yang D3, D4 Poltekkes tadi itu loh ya. Nah, nomor 2, perhatikan. Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 program studi dari program akademik, yaitu sarjana, dan 2 program studi dari vokasi.
Jadi misalnya ini nanti memilih program UTBK-nya jalur UTBK ya, pada saat daftar milih Unmul. Berarti boleh 2 program studinya Unmul sama misalnya UI, 2-nya Poltek sama apa gitu ya. Boleh 4. Apakah 1 boleh? Boleh. Apa 2 juga boleh. Jadi maksimal 4. Tapi 2 di universitas atau institut, 2-nya di Poltek. Paham ya? Paham ya? Oke. Contoh ini loh anak-anak. Contoh. Nah, ada 1 diploma 3, pilihan pertama 1 diploma 3 atau 1 diploma 4, sarjana terhormat atau 1 sarjana. Nah, jika memilih 1 pilihan program studi, kalau 2 program studi begitu. Misalnya milih 4 pilihan program studi yang paling bawah, berarti 2 sarjana, 1 diploma 3 dan 1 diploma 4. Contoh, misalnya memilih 4 program studi, jadi 2 sarjana, 1 diploma 3 dan 1 diploma 4. Contoh, 2 sarjana, pilihan pertama S1 teknik kimia, boleh. Pilihan kedua S1 teknik lingkungan, boleh. Ditambah lagi 1 diploma 3, misalnya ini di Unmul misalnya ya, milih di Poltek 1 teknik diploma 3 teknik lingkungan atau D4 teknik elektro juga boleh. Paham ini ya? Jangan sampai salah nanti pada saat memilih UTBK. Kalau memilih 2 saja boleh, sama-sama misalnya Unmul kedokteran sama farmasi juga boleh. Ya toh? Jadi pelaksanaan UTBK-nya itu pendaftarannya nanti 21 Maret sampai 5 April. Belum toh? Gelombang 2 tanggal 14 sampai 20 Mei 2024. Nah, pelaksanaannya ini. Loh, Pak, apakah di sini bisa nggak 1 gelombang semuanya? Belum tentu. Bahkan satu teman kalian berdua daftar sama-sama itu belum tentu juga di hari yang sama. Ingat waktu anak-anak. Yang kelas 12 ini ya, yang kelas 10 dan 11 juga termotivasi. Waktu sekarang, perhatikan Mas. Nah, 60 hari lagi. Tinggal 60 hari lagi. Apakah kelas 12 yang ada di sini sudah siap? Yang keras, apakah sudah siap? Nah, mantep keren kelas berarti insya Allah Pak Mas Surdo akan lulus kamu. Amin. Ngambil apa Mas? Oke, perkenalkan dulu saya Putati dari kelas 12I. Saya ingin masuk teknik informatika. Universitas? Sip. Oke, terima kasih Mas. Nah, 60 hari lagi. Ini hanya sebentar loh anak-anak ya. Yang kelas 12. Ini yang kelas 12 bulan Maret ini sudah ujian akhir sekolah. Berarti kalian sudah lulus sebentar lagi akhir bulan ini. Akhir bulan ini sudah lulus, tidak berseragam SMA lagi. Bareng-bareng tidak, mungkin jarang ngumpul-ngumpul karena sudah ujian sekolah. Sekarang sudah ada yang ujian praktek loh. Ingat, kalian mau masuk perguruan tinggi negeri itu perjuangannya harus lebih keras. Bantulah kedua orang tua kalian agar biayanya lebih ringan. Kalau mau masuk mandiri atau masuk swasta, puluhan juta, bahkan ratusan juta anak-anak. Kedokteran Unmul saja, jalur mandiri kalau sudah diterima, itu di atas 70 juta masuknya, tok, belum SPP-nya. Apalagi kedokteran UGM, apalagi kedokteran, itu ratusan juta. Kalau yang jalur IPA, misalnya jurusan IPA, itu ditambah tesnya ini anak-anak. Matematika, biologi, fisika, kimia. Kalau soshum ditambah matematika, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah. Lanjut. Contoh, nah, saya Universitas Airlangga. Di IG-nya Universitas Airlangga. Jadi jalur mandiri Airlangga itu membuka jalur mandiri yang pertama, mandiri prestasi. Mandiri UTBK plus,
mandiri, tes murni dan mandiri satunya nanti. Oke, perhatikan sini. Airlangga ini bisa mirip dengan yang besar-besar. Contoh UI, UGM, Unibra Jamaah. Mandiri prestasi ini seleksinya prestasi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta non-akademik atau non-akademik siswa. Contoh prestasi basket nasional itu bisa dimasukkan sini. Ya, nah ini siswa kelas 12, siswa eligible untuk mendaftar SNBP syaratnya. Nanti dibuka di Erlangga ini. Ya, kemudian jalur mandiri UTBK plus. Nah, ini berdasarkan nilai UTBK SNBT 2024. Jadi kalau tidak diterima SNBT, ya saya doakan diterima semua ya. Ini seandainya tidak lolos di jalur UTBK SNBT, maka bisa mendaftar jalur mandirinya menggunakan nilai UTBK. Ya, dan tes kemampuan akademik TKA. TKA-nya apa? Tetap diujikan, yaitu Saintek, dikelompokkan menjadi Saintek dan Soshum. Saintek tadi pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Soshum, psikologi, antropologi, ekonomi, sejarah, geografi, itu yang diteskan nanti jalur mandiri. Lanjut Mas. Nah, yang ketiga, mandiri ujian tulis. Ya, murni anak-anak, ini murni ujian tertulis, yaitu tes potensi akademik. Intinya ini mirip dengan tes potensi skolastik, ya. Kemudian tes kompetensi akademik tadi, fisika, kimia, biologi, sosiologi itu. Jadi itu tes jalur mandirinya. Kemudian mandiri kemitraan ujian tulis. Nah, tetap aja. Nanti dibuka IG-nya ya. Ini anak-anak untuk jalur mandiri. Unmul juga sama. Unmul tetap ada tes mandiri tertulis tadi. Kalau yang PTNBH yang besar-besar tadi, kuotanya berapa persen yang mandiri? 50%. Besar sekali memang. 50%. Oleh karena itu, setelah kalian ini jangan dianggap nanti setelah UTBK pasti tenang-tenang. Tidak. Kalau mau masuk perguruan tinggi yang bonafit, belajar lagi yang mandiri. Siapa tahu ya, karena jurusannya terlalu tinggi, persaingannya ketat, ya wanti-wanti saja ya.